ini atas undangan penyelidik yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah akan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silakan Teh, bukti tambahan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Hutabara, Ketua PBH Pradikusa. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Ya, jadi rekan-rekan nanti yang berkaitan dengan Dede nanti bisa ditanyakan ke Ketua PBH Pusat, Dr. Asido Hutabara. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya berkapasitas berbicara sebagai pelapor. Ya, karena kami berkolaborasi dengan terlapor, maka kuasa hukum terlapor juga di sini hadir, Dr. Asido Hutabara dengan tim. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya terkait dengan laporan kami ke Bareskrim Mabes Polri terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan Aib ya, apakah nanti akan berkembang kepada LP yang lain kami belum tahu. Habis penyelidikan nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan rencananya akan hadir di sini. Belum tahu ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Otto nanti ya. Rekan-rekan tunggu ya. Bukti apa aja Bang? Jadi ada perlindungan apa aja di bawah? Ya, buktinya kami kan udah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Hutabara tadi. Kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Tapi kemarin bagi saksi kan si Dede mengaku sudah berbohong. Itu atas berita itu Diana benar atau tidak? Itu nanti ini Dr. Asido. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya, untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Budiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Budiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggil lah dia karena merasa bersalah, merasa berdosa, dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi
orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena 2 orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada lemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana, ya, yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa. Pak, bagaimana Anda memberikan bukti untuk memperkuat pengakuan itu? Karena ini kan ibaratnya ada 2-1. Aib dan Rudiana yang membantah, dan hanya Dede yang mengaku keterangan palsu itu. Ya, jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa, ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada, ya, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada, ya. Terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan, ya, karena ada memasuki perempuan lah, kira-kira begitu, ya. Nah, terus kemudian ada dipukul oleh warga